Kami DPC GSBI menyatakan sikap menolak hasil putusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan upah minimum provinsi 2020. Kami akan terus berjuang untuk menaikkan upah minimum Kabupaten Sukabumi. Kita memang dari awal udah perangkat hukumnya juga kita memang udah menolak ya, karena ini hasil produk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi inilah kenapa kita nolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masyarakat jadi makin tahu gitu loh. Ini produknya gitu. Salah satu produknya adalah dalam proses penetapan upah, di mana upah yang dinaikkan oleh di SK-kan oleh gubernur itu sangat tidak logis gitu, tidak mendasar. Masa kenaikan upah di kisaran cuma 1%. Kita sudah tahu bahwa rumus dalam PP 36 kepanjang tanganan dari penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja, simulasinya bahwa Kabupaten Sukabumi kalau berdasarkan PP 36 itu tidak akan mengalami kenaikan. Karena dasarnya di mana? Dasarnya bahwa pemerintah sudah menetapkan batas atasnya gitu. Nah, yang dinilai bahwa dalam rumus itu upah minimum Kabupaten Sukabumi sudah di atas batas atas yang sudah ditetapkan. Langkah upaya GSBI, ya kemarin kita udah melakukan survei pasar. Kita juga udah diskusi dengan BPS untuk mengkaji survei kebutuhan kita berapa di dua pasar Cicurug dan Cibadak, rata-ratanya berapa. Kita udah mendapatkan angka dan kita juga udah lihat berapa PDB yang 3 tahun terakhir ini. Jadi ya harus ada kenaikan, di mana kenaikan khusus upah di Kabupaten Sukabumi itu naik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena dasarnya adalah upah itu adalah kebutuhan konsumsi buruh. Survei kemarin kita rata-rata udah di atas 3 juta, di atas 3.400.000-an gitu. Pasar Cibadak aja udah mencapai 3.500.000 seperti itu. Artinya memang kalau hasil survei itu ya harus karena itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak di luar daripada kebutuhan kita. Bupati Sukabumi karena dipilih oleh rakyat harus pro rakyat. Bupati Sukabumi harus bagaimana melindungi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan buruh, maka harus menaikkan, tidak ada tawar-menawar. Apapun caranya, bagaimana caranya gitu. Bupati punya kebijakan, bupati punya kewenangan, bupati punya wadah-wadah perangkat-perangkat organisasi di bawahnya, sehingga memungkinkan untuk berbicara bagaimana untuk kenaikan itu gitu. Ya. Apabila misalkan bupati tidak mengambil langkah kebijakan-kebijakan itu, maka upaya kita adalah setidak-tidaknya di pabrik-pabrik itu akan menuntut kepada bupati untuk demo kepada bupati untuk keluar pabrik untuk meminta kepada bupati untuk menaikkan upah Kabupaten Sukabumi. Kalau itu tidak dilakukan juga, di seluruh pabrik-pabrik buruh-buruh itu akan melakukan pemogokan. Seperti Dewan Pengupahan ya, Dewan Pengupahan hari ini tuh mandul, tidak berfungsi. Karena apa? Dia hanya sebagai juru catat, dia hanya kepanjang tanganan daripada sistem yang dibuat oleh perangkat undang-undang. Jadi dengan aturan yang tidak memihak kepada buruh, saya pikir lebih baik Dewan Pengupahan bubarkan saja. Dia tidak berfungsi seperti begitu. Tidak berbicara lagi ngomongin tripartit, tidak lagi ngomongin aspirasinya buruh, aspirasinya pengusaha. Dia hanya sebagai melegitimasi apa yang menjadi teks daripada PP 36. Masih diam, dia juga seolah-olah seolah-olah itu bukan urusannya dewan. Ini yang harus kita bangunkan, bahwa kita punya Komisi 4 bidang perburuhan. Bidang perburuhan salah satunya soal bagaimana kenaikan upah, bagaimana melindungi buruh. Saya nyatakan upah 2022 wajib naik, itu tidak tawar-menawar, sekali lagi wajib naik. Hidup buruh!